Halo rekan pembelajar, pernahkah Anda berpikir bagaimana cara kita bisa belajar efektif tanpa harus bertatap muka di satu ruangan? Jawabannya ada pada sinergi antara teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Banyak yang mengira teknologi pendidikan itu cuma soal komputer atau gadget. Padahal menurut AICT, teknologi pendidikan adalah sebuah proses sistematis dan etis. Intinya bukan pada alatnya, tapi bagaimana kita mendesain, mengembangkan, dan mengelola proses agar menjadi masalah belajar manusia terpecahkan dan kinerja menjadi meningkat. Nah, salah satu aplikasi terbesar teknologi pendidikan adalah PJJ. Apa itu PJJ? Simpelnya, metode di mana pengajar dan peserta didik terpisah oleh lokasi. Teori kuncinya adalah transaksional distance theory dari Michael Moore. Ingat, jarak di sini bukan cuma soal kilometer, tapi jarak psikologis. Semakin tinggi dialog, semakin kecil jarak transaksionalnya. Menurut Kagan, PJJ punya ciri khas. Kita terpisah fisik, tapi ada institusi resmi yang menaungi, ada media teknologi sebagai jembatan, dan wajib ada komunikasi dua arah. Jadi bukan sekedar belajar sendiri tanpa arah ya. Praktek PJJ terus berevolusi. Dulu kita pakai pos, generasi korespondensi, lalu lewat radio atau TV. Sekarang kita ada di era daring dengan LMS dan blended learning yang menggabungkan tatap muka dan online. Di sini teknologi pendidikan berfungsi sebagai tulang punggung. Ia menjembatani keterpisahan dan mendistribusikan materi secara masif. Teknologi juga memecahkan masalah klasik PJJ. Siswa merasa terisolasi. Kita buat kolaboratif learning via forum. Materi sulit dibayangkan. Kita pakai simulasi video atau VR. Takut drop out. Kita pakai learning analistik atau untuk deteksi dini. Tapi ingat, sehebat apapun teknologinya, kuncinya ada di bahan ajar. Bahan ajar PJJ itu beda dengan buku teks biasa. Bahan ajar PJJ harus self-instruksional. Artinya, materi itu harus bisa membelajarkan siswa secara mandiri. Bahasanya komunikatif, terus lengkap dan jelas tanpa guru. Seolah-olah gurunya ada di dalam materi itu. Terakhir, semua ini butuh manajemen yang kuat. Manajemen PJJ lebih rumit karena melibatkan logistik digital, mulai dari perencanaan kurikulum, registrasi siswa, distribusi bahan ajar, hingga pengawasan ujian online. Jadi teknologi pendidikan dan PJJ adalah pasangan yang tak terpisahkan untuk memeratakan akses pendidikan yang berkualitas. Sekarang giliran Anda. Dari berbagai generasi PJJ tadi, mana yang menurut Anda paling efektif diterapkan di daerah dengan internet terbatas? Oke, sampai di sini. Tulis jawaban Anda di kolom. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.